Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Hendra Putra dari kelas 3 ED3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan PFD tentang falling film evaporator dengan co-current configuration. Nah, proses co-current sendiri yaitu antara umpan dan media pemanasnya masuk dari arah yang sama. Nah, untuk bahan yang digunakan yaitu larutan MgCl2 dengan kapasitas kurang lebih 60 liter di tangki umpan T7 ini. Nah, kemudian untuk penjelasannya yaitu proses dimulai dari tangki umpan ini yang sudah diisi dengan larutan MgCl2, lalu umpan ini dipompa dengan pompa piston, menggunakan pompa piston dengan laju alir tertentu yang bisa kita cek dengan flow indikator di sini, dan untuk suhu kita bisa ngecek di TI sini. Setelah itu umpan MgCl2 tadi masuk ke dalam evaporator ke bagian atas dan terdistribusi masuk ke dalam tutup evaporator. Sembari umpan masuk ke bawah evaporator, dia juga dipanaskan dengan steam, sehingga sebagian dari umpan akan menguap masuk ke dalam flash tank di sini, flash tank T5. Nah, setelah uap masuk ke dalam flash tank, uapnya nanti akan masuk naik ke kondensor W3 ini. Dengan media pendinginnya adalah cooling water. Karena didinginkan, maka vapor tersebut akan berubah dari fase uap menjadi fase liquid. Kemudian akan masuk ke tangki 6, yaitu tangki distilat ini. Lalu dimasukkan lagi ke salah satu tangki, yaitu tangki 3 atau tangki 4 di sini. Lalu untuk liquid, untuk fase liquid tadi, itu masuk ke tangki 2. Nah, nanti itu valve tangki satunya itu ditutup, kemudian tangki 2-nya nanti yang masuk ke tangki 2 akan dikembalikan ke umpan T7 ini, bersirkulasi. Nah, kemudian untuk media pemanasnya, yaitu menggunakan steam yang diproduksi oleh boiler, masuk melalui katup utama ini, melewati kontrol valve V1, lalu melalui T1 ini untuk melihat temperaturnya. Nah, di sini diatur suhunya. Lalu masuk ke V3 sini, di mana untuk operasi co-current yang kita lakukan V2-nya dan V7 itu ditutup. Nah, lalu masuk ke atas sini, di mana V6 atau masuknya fresh water ini juga ditutup. Nah, lalu masuk ke dalam evaporator, di mana dia akan memanaskan bahannya tadi dan keluar dengan asumsi yang dipakai hanya kalor latenya, sehingga nanti uapnya akan berubah fase menjadi liquid dan keluar ke bawah tertampung sebagai kondensat di sini. Nah, untuk sampling diambil di tangki 1, kemudian 3 atau 4. Nah, cara sampling bahan liquidnya yaitu setelah menghasilkan uap yang menetes di tangki T5, keran yang di valve 2 atau menuju tangki ditutup, dan keran yang ke arah valve 1 dibuka. Nah, kemudian airnya akan mengalir, kemudian di timer, misalnya 5 detik. Nah, setelah 5 detik, valve satunya ditutup, kemudian V2-nya dibuka lagi, dan dia disirkulasi lagi. Nah, volume yang tertampung di tangki 1 tadi diukur misal selama tadi 5 detik, terus volume yang terukur yaitu 800 mili, maka laju alir produksi liquidnya yaitu 800 mili per 5 detik. Nah, begitupun yang distilat. Dari air lalu menguap dan keluar sebagai distilat.
Nah, misalnya distilatnya sudah terlihat menetes gitu. Nah, di bagian bawah tangki T4 sini. Nah, itu ada valve untuk drain di mana itu harus ditutup terlebih dahulu. Seperti di bawah tangki T1 juga ada. Nah, setelah ditutup, baru ditampung. Misal kita menampung selama 1 menit dan didapatkan volume yaitu 20 mili. Nah, berarti laju alir penguapan di evaporator bisa dilihat pada laju alir yang tertampung di T4 ini. Nah, untuk yang kondensat juga sama. Jadi di keluaran kondensat ini, selang yang dibuang di saluran pembuangan, jika ingin mengetahui laju alir kondensatnya, kita tampung di beker gelas, misal ditampung selama 15 detik. Nah, terus didapatkan volume yaitu 300 mili. Maka laju alirnya yaitu 300 mili per 15 detik. Nah, seperti itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.